Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Shadaqallahul azim. Hadirin jemaah salat Jumat yang insyaallah kita saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti orang itu senantiasa selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa dia bisa menjadi orang yang mulia? Karena dia beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, saat ini, detik ini kita menjadi hamba yang mulia. Tetapi usainya kita, bubarnya kita dari pelaksanaan ibadah solat pada siang hari ini, apakah masih kemuliaan itu ada pada diri kita? Tergantung nanti perbuatan kita setelah keluar dari rumah Allah ini. Kalau kita tetap menjadi orang yang baik dimanapun kita berada, maka berarti kita akan menjadi hamba yang selamanya mulia. Tapi kalau kita selesai dari sini melakukan kesalahan, melakukan kejahatan, hilanglah kemuliaan itu. Nah, oleh sebab itu di setiap khatib menyampaikan khutbah berwasiat mengajak kepada kita semua agar senantiasa selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita mulia, saat ini kita bertakwa. Kenapa? Karena tidak ada kejahatan saat ini. Yang maling dak kate, yang begal dak kate, yang merampok dak kate, ngomongi wong dak kate, bebala dengan tetangga dak kate. Pokoknya perintah Allah saat ini kita lakukan. Tapi di luar kage, apakah masih tetap perintah Allah atau larangannya juga kita lakukan? Berarti kalau benar-benar kita bertakwa kepada Allah, kita hanya mengerjakan perintah-perintah Allah saja dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita bersyukur walaupun saat ini kita masih dilanda varian baru, namun alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sisa umur ini marilah kita banyak-banyak berbuat kesolehan, kebaikan, agar nanti kita kembali kepada Allah menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurah kepada Qudwatul Hasanah, tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak
menjadi umat yang inkar, dan tentunya menjadi umat yang senantiasa mentauladani, mengikuti dan mengamalkan apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, yang akan kita bahas khutbah hari ini adalah bagaimana kita menjadi muslim yang baik. Untuk menjadi muslim yang baik, yang pertama adalah sahihul ibadah. Benar dalam melaksanakan ibadah. Pertanyaannya, kalau kita ingin menjadi muslim yang baik, berarti dalam kita beribadah itu harus benar. Dengan ibadah yang benar itu, insya Allah kita mendapat hidayah dan hidup kita akan terarah. Akan tetapi, kalau ibadahnya kurang benar, maka tidak akan tercapai menjadi muslim yang baik. Bagaimana cara ibadah yang benar? Ya tentunya ada aturan. Misalnya ibadah solat. Bagaimana solat yang benar? Ibadah solat itu supaya benar, ya kita harus tahu rukun-rukunnya, syaratnya, bacaan-bacaannya. Tentu kita harus tahu. Karena kalau tidak, bacaannya keliru, bacaannya salah, ya, tidak pas, rukunnya tidak tahu, syaratnya tidak tahu, bagaimana kita akan beribadah dengan cara yang benar. Dan itu membuktikan kalau ibadah kita sudah benar, insya Allah kita akan menjadi muslim yang baik. Ini dambaan. Muslim banyak di Indonesia, tapi belum tentu baik. Mayoritas kita ini muslim, tapi sebagian yang betul-betul memahami, yang betul-betul mengetahui tentang aturan-aturan di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah, dalam pelaksanaan ibadah yang benar kita harus mencontoh apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Jika kamu beribadah, jika kamu sholat, bagaimana sholat aku? Jadi kita harus ikut yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar kita menjadi muslim yang baik. Lalu yang kedua, salimul akidah. Kalau kita ingin menjadi muslim yang baik itu, akidah kita itu harus bersih dari sifat-sifat yang merusak ibadah. Akidah yang bersih akan menghantarkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan akidah yang bersih, semua apa yang ia lakukan diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, apakah itu berupa kemewahan, kesengsaraan, kekayaan, ilmu dan lain sebagainya, maka semua itu diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dia hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala karena akidahnya sudah bersih dari sifat-sifat dunia, dari sifat-sifat tamak, serakah, rakus, sombong, angkuh dan lain sebagainya. Karena semuanya sudah dikembalikan, diserahkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an semua kita hafal, yang sering kita baca. Dalam surah Al-An'am ayat 162 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Qul
Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala, yaitu Tuhan semesta alam. Jadi ingin menjadi muslim yang baik adalah bersih akidahnya. Kemudian yang ketiga, matinul khuluq, akhlak, perilaku, budi pekerti yang baik. Ya, kalau kita jadi berandalan berarti bukan muslim yang baik, tapi muslim yang jahat. Maka akhlak ini perlu. Sebagaimana banyak beredar hadis-hadis, ya, ceramah-ceramah yang menyampaikan tentang akhlak, dan akhlak ini sangat luar biasa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Bagaimana kita selaku umatnya agar mempunyai akhlak yang mulia. Dalam Al-Quran Al-Qalam ayat 4 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi bukan hanya hadis, tetapi Al-Quran juga menjelaskan bahwa kita dianjurkan berbudi pekerti yang baik, yang agung, yang benar, yang mulia, untuk menjadi muslim yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu contohnya. Kemudian yang keempat, nafi'un li ghairihi. Untuk menjadi muslim yang baik itu adalah kita ini banyak memberikan manfaat bagi manusia atau orang lain. Umur sudah 60 tahun. Coba kita pikir, umur yang sudah sekian puluh tahun ini, dalam kita hidup di dunia ini, sudah banyakkah kita memberikan manfaat kepada orang lain, atau bahkan sebaliknya, hidup ini hanya membuat orang lain sengsara dan mudarat. Apapun yang kita miliki bisa kita manfaatkan kepada orang lain. Dari segi apapun. Ya. Baik yang besar maupun yang kecil, kita bisa bermanfaat untuk orang lain. Kita punya tenaga, bisa dimanfaatkan. Ada orang bekerja, kita bantu, artinya bermanfaat. Kita punya ilmu, berikan kepada orang lain. Kita punya harta dan lain sebagainya, banyak yang bisa kita berikan manfaat kepada orang lain, bukan sebaliknya menyakiti, menyengsarahkan orang lain atau manusia yang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, sebaik-baik manusia, kalimatnya awas, jelas, adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Manusia kalimatnya, sebaik-baik manusia. Bukan sebaik-baik orang, bukan, manusia umum. Jadi yang merasa kita ini manusia harus berbuat baik kepada manusia yang lainnya. Yang terakhir, taubatan nasuha. Menjadi muslim yang baik itu, di setiap ada kesalahan, setiap ada dosa, kalau terhadap sesama manusia, saling maaf memaafkan. Kalau kesalahannya kepada Allah, bertaubat. Itulah muslim yang baik. Karena apa? Karena kalau kita punya kesalahan, tidak bermaafan, tidak bertaubat, tidak jadi kita menjadi muslim yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis dijelaskan, innallah yuqbalu taubatal abdi
malam yugharghir. Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama ruhnya masih di tenggorokan. Jadi walaupun lanak mati, kalau memang kita bertaubat kepada Allah, Allah masih menerima. Akan tetapi perlu digarisbawahi, taubat ini kalau bisa jangan ditunda. Misal yang masih muda melakukan kesalahan, nanti saja saya bertaubat, saya kan masih muda, umur saya masih panjang nanti. Itu sudah syirik. Dia menilai dirinya akan hidup berpuluh tahun ke depan. Berarti ucapannya itu sudah mendahului Allah Subhanahu wa taala, yang sebenarnya kita tidak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslim yang baik itu adalah mensegerakan taubatan nasuha, bertaubat yang menyesali semua perbuatan dan kesalahannya, baik terhadap sesama manusia maupun kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah At-Tahrim ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah taubatan nasuha, dengan taubat yang sebenar-benarnya, menyadari kesalahannya dan tidak mengulangi atas kesalahan yang ia lakukan. Dari kelima poin ini, kalau sudah kita lakukan, insya Allah kita akan menjadi muslim yang baik. Dan kalaupun belum kita lakukan, maka marilah kita segera menuju menjadi muslim yang baik. Karena muslim yang baik akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan muslim yang baik akan memberi ketenangan, kedamaian di tengah masyarakat, bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi petunjuk kepada kita semua, dan senantiasa kita selalu berusaha untuk menjadi muslim yang baik, karena muslim yang baik akan dimuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallah li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'usu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wali azwajihi wa zuriyatihi ajma'in. Wardallahumma ala arba'atil khulafa'ir rasidin Sayyidina Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyatis sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ufir lil mu'minina wal mu'minat
wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribum mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tazakkarun. Fazkurullahal azim yazkurkum was'aluhu min fadli yu'tikum wa la zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'una. Aqimus shalah.